Untuk layarnya besar ya, besar. Kita akan coba interaksi lagi bersama Fadil di sini. Oke guys, gimana dia hasilnya? Dapat informasi? Dapat. Oke, apa informasinya? Ki Ageng Among Rogo. Among Rogo. Among-Rogo. Oke guys, betul, yang betul. Saya ulangi lagi, Kiai Ageng Among Rogo. Nah, itu siapa? Kamu dikasih tahu nggak? Enggak. Nggak dikasih tahu? Oke, Kiai Ageng Among Rogo ini adalah cicit dari Pangeran Diponegoro. Cicit itu artinya di atasnya ada cucu, dan baru di atasnya lagi anak, baru di atasnya lagi Pangeran Diponegoro. Oke guys, kita lihat cicitnya Pangeran Diponegoro aja seperti ini. Tapi kelihatannya di lokasi ini nih ada salah satu getaran-getaran yang saya rasakan. Kamu ngerasain nggak ada getaran-getaran yang besar di sini? Enggak. Enggak. Oke. Fadil ini kurang mungkin belum merasakan, tapi kayaknya ada satu getaran khusus yang cukup besar guys. Kita akan coba telusuri guys. Ini masih di sekitaran sini. Oke guys, kita coba cari. Kita minta anterin Fadil lagi. Oke. Oke Dil, kita kemana dulu? Yang kesana atau di sini dulu kayaknya ya? Ya. Kenapa di sini Dil? Makamnya panjang. Panjang? Oke, oh ya guys, lihat guys, panjang guys, dan ini terbesar kayaknya. Oke guys, makam ini memang cukup panjang dan paling besar nih, kurang lebih sekitar hampir 6 meter lebih. 6 meter. Nah, di sini kita tanyakan ke Fadil apakah yang dia dapatkan dari hasil interaksi dia tadi. Oke guys, gimana aja? Jelasin Dil. Ini bernama Eyang Yanti Giatno. Oh, oke. Eyang Yanti Giatno ya? Ya. Oke, betul guys. Kemudian siapa tuh Dil Eyang Yanti Giatno? Tentunya dia prajurit inti
Sri Kandi dari Diponegoro. Oke. Jadi yang kamu dapetin informasinya, dia ini merupakan prajurit inti dari Pangeran Diponegoro ya. Ya. Oke guys. Ini betul bahwa di sini itu Pangeran Diponegoro pada saat perjuangannya dulu, beliau mempunyai prajurit-prajurit yang istilahnya kalau sekarang itu prajurit-prajurit yang mempunyai keahlian khusus. Nah, beliau ini seorang putri dan dia mempunyai keahlian khusus yang sehingga dia menjadi pasukan khususnya Pangeran Diponegoro. Gitu ya, Dik. Ya. Nah. Oke. Cukup menarik, guys. Ternyata di sini tadi beberapa tempat itu memang masih ada kaitannya atau hubungannya dengan Pangeran Diponegoro. Cuma dari tadi tuh saya merasakan ada getaran-getaran yang sampai sekarang ini belum hilang. Kita sudah melalui beberapa makam-makam di sini, ternyata masih ada yang getarannya cukup membawa diri kita untuk harus ke sana. Oke guys, Dil, kamu mulai merasain nggak getaran-getaran? Iya. Nah, Fadil pun dari beberapa makam ternyata di sini dia cukup merasakan getaran itu. Siapa dia guys? Ayo kita cari guys sampai dapat, baru kita selesaikan area di sini. Gitu ya guys ya, setuju ya guys? Oke, lanjut. Oke guys, di sini banyak tertulis makam kayak contohnya di situ Dipo Harsono. Kenapa tuh bisa seperti itu? Namanya kok di belakangnya ada Dipo Harsononya nih, dia nih. Kebanyakan makam di sini. Karena ini jajannya Diponegoro. Semua di sini? Ya. Hampir semuanya ya? Oke guys. Apa yang disampaikan Fadil itu betul, bahwa di sini semuanya ini hampir semuanya ini merupakan keturunan dari Pangeran Diponegoro. Contohnya yang tadi ini Raden Mas Susnu Dipo Harsono, salah satu contohnya. Jadi semua di sini masih keturunannya Pangeran Diponegoro ya. Ya. Oke guys. Fadil ini kalau kalian berkunjung ke Madiun, kontak Fadil. Fadil tahu di mana tempat-tempat yang ada kaitannya dengan Keraton Yogyakarta, Pangeran Diponegoro, kemudian yang masih punya getaran-getaran tinggi, silakan kontak dengan Fadil. Anda sudah tahu kan di awal tadi saya sudah kasih IG-nya Fadil, kemudian TikTok-nya Fadil. Oke, kalau lupa, nih dilihat guys. Oke Dil, kita lanjut ke tempat berikutnya. Puro Diwiryo ini semua di sini nih masih keturunannya Pangeran Diponegoro. Tapi guys, saya masih penasaran karena ini ada getaran-getaran yang beda atau yang menariknya cukup besar guys. Oke, kita terus dulu guys.
guys, kita udah sampai di tempat makam yang tadi dari sebelah sana itu membawa getaran-getaran yang menarik untuk kita kunjungi. Nah, ternyata seperti ini guys makamnya. Kita akan coba. Di sini juga ada tulisan tapi sudah tidak kelihatan, tapi sebaiknya kita berinteraksi, kemudian kita tanyakan siapakah beliau ini dan apa kaitannya dengan Jakarta. Kita akan lanjut bersama Mas Fadil ini untuk mendapatkan informasi lanjutannya. Ayo guys. Oke guys, nah di sini kita coba tanyakan lagi ke Mas Fadil ya guys, apa yang dia dapatkan dari informasinya tadi. Ini jelasin nggak? Apa yang kamu dapat? Dia bernama Cokro Kondo. Tondo. Oh ya, betul guys. Ini namanya Raden Mas Ngabei Cokrotondo. Terus kaitannya dengan Keraton Jogja dikasih tahu nggak? Nggak. Oke guys. Raden Mas Cokrotondo ini, Ngabei Cokrotondo ini putra dari Pangeran Diponegoro. Nah, kenapa dayanya atau auranya tadi begitu kalau kita belajar tentang Roso, maka guys akan tahu rasanya dimana satu getaran-getaran itu akan membawa atau menarik kita ke sana itu ya di makam ini guys. Nah, itulah kenapa dia punya getaran yang tinggi. Ternyata beliau ini adalah putra dari Pangeran Diponegoro, yang tidak kita pungkiri bahwa Pangeran Diponegoro itu punya karisma yang cukup besar, bahkan Belanda pun kalah, sehingga kedikdayaan atau ilmunya itu menurun hingga ke putranya, dan putranya ini membawa getaran-getaran yang cukup kuat. Oke guys, gitu ya Fadil ya. Fadil ada lagi tambahan nggak yang mau ditanyakan buat teman-teman? Oke guys, sekaligus saya menerangkan kenapa saya minta Fadil di sini, karena guys tahu zaman sekarang itu umur-umuran Fadil ini hanya sibuk dengan handphone, sehingga lupa bahwa warisan-warisan leluhur yang harus kita pertahankan itu adalah generasi-generasinya Fadil. Justru karena itulah saya mencoba mengajak Fadil di sini untuk melestarikan atau ikut menjaga warisan-warisan dari eyang-eyangnya. Bagaimana caranya kita berinteraksi, bagaimana caranya kita memperdalam diri kita yang sudah dianugerahi oleh Yang Maha Kuasa untuk mempunyai kesempurnaan, dan kesempurnaan ini yang kita perkuatkan lagi untuk menghadapi kemajuan dunia ini. Oke gitu guys ya, kenapa kita minta Fadil, mungkin supaya guys di rumah tahu bahwa itulah kegunaan dari Sunan Kaligruk ini, melestarikan warisan-warisan dari Mataram, terutama yang mengenai kembali ke diri kita atau ke manusia kita seutuhnya. Oke guys, kita lanjut lagi ya Fadil ya. Kita lanjut lagi karena Fadil ini di hari terakhir ini ternyata dia masih menyimpan tempat-tempat yang cukup menarik untuk kita telusuri. Oke guys. Thank you.